Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nabila dari Manajemen 22F. Di sini saya sebagai moderator yang akan membersamai diskusi kita pada kali ini. Oke, di sini saya dan kelompok 2 akan melaporkan laporan hasil analisis dari kedua jurnal yang di mana kelompok kami di sini telah berdiskusi. Yang pertama itu saya Intan Nabila, kemudian juga ada Rineta Yandatania, Santi Citra Restri, dan juga Suci Nur Hamida. Oke, kita di sini menggunakan dua jurnal, review jurnal pendanaan perusahaan dan tentang efisiensi pasar modal. Nah, untuk judul yang lebih spesifik, judul yang pertama itu kita tentang peluang investasi, terus juga pendanaan perusahaan dan kebijakan dividen. Nah, untuk judul yang kedua itu mengenai peranan pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Sekarang kita akan sama-sama langsung saja mengetahui tujuan dari kedua jurnal tersebut. Untuk jurnal yang pertama itu tujuannya adalah peneliti itu ingin tahu analisis apakah peluang investasi dan pendanaan perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen di Indonesia. Salah satunya di perusahaan non-keuangan yang masuk IQ sampai 45 di Bursa Efek Indonesia. Permasalahan utamanya yang dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana peluang investasi dan pendanaan perusahaan mempengaruhi kebijakan dari dividen tersebut, serta bagaimana variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, kemudian juga dividen tahun selanjutnya, dan keuangan keadaan perekonomian yang juga mempengaruhi kebijakan dividen tersebut. Oke, kita beranjak ke tujuan dari penelitian jurnal yang kedua. Di sini peneliti itu bertujuan menganalisis pengaruh pasar modal terhadap perekonomian Indonesia. Peneliti juga membahas permasalahan utama terkait dengan peran pasar modal sebagai sumber pendanaan perusahaan yang berimplikasi bagi perekonomian di negara kita, yaitu negara Indonesia. Serta kita akan mengetahui bagaimana variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, probabilitas dividen tahun sebelumnya, dan juga keadaan perekonomian yang mempengaruhi kebijakan dividen. Nah, selain itu, peneliti juga mencakup analisis terhadap emisi saham, obligasi, derivatif dan reksadana, serta efisiensi pendanaan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, yang dimana sumbernya adalah dari pasar modal dibandingkan dengan pendanaan dari penjaminan perbankan. Itu tadi kita bisa melihat perbedaan dari tujuan kedua jurnal tersebut. Selanjutnya kita akan mengetahui dari metodologi yang akan disampaikan oleh Rineta. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya, di sini ada metodologi, yang dimana di metodologi ini kita dapat mengetahui tentang bagaimana metode penelitiannya, teknik pengumpulan data, serta bagaimana cara untuk menganalisis datanya. Baik, di sini yang pertama ada metode penelitian. Jadi kira-kira apa sih metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis kedua jurnal tersebut? Apakah ada persamaan atau berbeda? Metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal 1 yaitu menggunakan metode estimasi ordinary square atau OLS dengan alat statistik Stata versi 14. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linear berganda. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, dan langkah terakhir adalah melakukan uji robustness dengan metode maximum likelihood estimation atau MLE. Sedangkan di jurnal 2 menggunakan metode penelitian campuran, di mana data yang digunakan adalah data kuantitatif yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis terhadap indeks-indeks yang menjadi tolak ukur dalam pasar modal Indonesia, yaitu 3 jenis aksis korporasi, diantaranya IPO, reg issue, obligasi, sukuk, dan IBI. Lanjut ada teknik pengumpulan dan analisis data dari jurnal 1. Yang pertama, perusahaan non-keuangan yaitu masuk LQ 45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan yang rutin menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember setiap periode. Yang ketiga, laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk rupiah. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan pada website www.idx.com. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresif linear berganda.
Metode estimasi yang digunakan adalah ordinary least square dengan alat statis data versi 14. Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji parsial untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, dilakukan pula uji robustness dengan model maximum likelihood estimation untuk memastikan konsistensi hasil penelitian. Selain itu, variabel independen yang diukur dengan Tobinski dan pendanaan perusahaan yang diukur dengan debt to equity ratio juga dianalisis. Teknik pengumpulan dan analisis data jurnal 2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap indeks-indeks yang menjadi tolak ukur dalam pasar modal Indonesia, yaitu 3 jenis aksi korporasi, yaitu IPO, right issue, obligasi, sukuk, dan ABA. Data kuantitatif yang digunakan dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menganalisis abnormal return saham, volume perdagangan saham, likuiditas saham, dan variabilitas tingkat keuntungan saham sebelum dan sesudah stock split. Analisis ini juga mencakup perkembangan nilai emisi di pasar modal serta jumlah perusahaan yang mencatatkan IPO, right issue, ataupun obligasi serta dana yang dihimpun dari ketiga aksi korporasi tersebut. Selanjutnya ada subjek atau partisipan penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang masuk LQ 45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Total 36 perusahaan memenuhi kriteria tersebut dengan total 224 observasi yang digunakan dalam penelitian. Obligasi, derivatif, dan reksadana di pasar modal Indonesia. Mereka juga mencakup pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi yang disebut investor. Hasil yang diperoleh dari jurnal 1 yaitu yang pertama, peluang investasi memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, pendanaan perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, variabel kontrol seperti ukuran perusahaan dan dividen tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang keempat, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan inflasi tidak mempengaruhi kebijakan dividen. Yang terakhir, hasil uji robustness dengan model maximum likelihood estimation juga memberikan hasil yang konsisten. Hasil yang diperoleh di jurnal 2 yang pertama, penelitian ini menemukan bahwa pasar modal memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi dan informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap naik turunnya harga saham. Yang kedua, pasar modal di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang menandakan peran pentingnya dalam perekonomian. Selain itu, pasar modal juga berperan sebagai sumber pendanaan utama yang lebih efisien daripada pendanaan dari pinjaman perbankan. Yang ketiga, peran pasar modal sebagai sumber pendanaan perusahaan bukan hanya sekadar alternatif, tetapi sudah mampu menjadi sumber pendanaan utama. Dana yang ditawarkan di pasar modal melalui beberapa aksi korporasi perusahaan dinilai jauh lebih efisien ketimbang pendanaan yang didapatkan perusahaan dari pinjaman perbankan. Yang keempat, pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana pendanaan usaha dan alternatif investasi bagi investor. Yang kelima, pasar modal merupakan sarana bagi pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana, sehingga terjadi transaksi antara kedua pihak. Dan yang keenam, para emiten memiliki berbagai tujuan dalam melakukan emisi seperti perluasan usaha, perbaikan struktur modal, dan pengalihan pemegang saham. Sementara itu, investor memiliki tujuan utama untuk memperoleh dividen dan kepemilikan perusahaan. Dan yang ketujuh, pasar modal memiliki kesamaan dalam prinsipnya, di mana terdapat pihak yang memiliki modal dan pihak yang membutuhkan modal sehingga terjadi jual beli melalui pasar modal. Pembahasan dan argumen jurnal 1. Penelitian ini membahas dampak peluang investasi dan pendanaan perusahaan terhadap kebijakan dividen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang investasi memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sementara pendanaan perusahaan memiliki pengaruh negatif. Hal ini diinterpretasikan sebagai perusahaan dengan peluang investasi yang tinggi, cenderung menggunakan dana internalnya untuk mendanai investasi, sehingga memiliki kecenderungan untuk memiliki rasio pembayaran dividen yang rendah. Di sisi lain, pendanaan perusahaan dengan utang dapat mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen, namun memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Lalu ada pembahasan dan argumen jurnal 2. Penelitian ini membahas dan menginterpretasikan hasil temuannya dengan menganalisis pengaruh pasar modal terhadap perekonomian Indonesia. Hasil temuan menunjukkan bahwa pasar modal memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi dan informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap naik turunnya harga saham. Selain itu, pasar modal di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang menandakan peran pentingnya dalam perekonomian, serta berperan sebagai sumber pendanaan utama yang lebih efisien daripada pendanaan dari pinjaman perbankan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana pendanaan usaha dan alternatif investasi bagi investor. Kita telah mengetahui perbandingan ataupun hasil analisis yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan nih kedua jurnal tersebut. Yang pertama itu dari jurnal yang pertama, simpulannya dari penelitian ini tuh saling mendukung. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang investasi memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sementara pendanaan perusahaan memiliki pengaruh yang negatif. Nah, selain itu, variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, kemudian juga dividen tahun sebelumnya, dan keadaan perekonomian juga mempengaruhi kebijakan dividen tersebut. Nah, untuk jurnal yang kedua, simpulannya adalah peneliti saling mendukung. Jadi penelitian ini tuh ternyata saling mendukung satu sama lain. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pasar modal memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi dan perekonomian di Indonesia. Kemudian juga ternyata berperan sebagai sumber pendanaan utama yang lebih efisien daripada pendanaan dari pinjaman perbankan. Nah, temuan ini juga menunjukkan bahwa pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi, yaitu sarana pendanaan usaha dan alternatif investasi bagi investor. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat kelompok 2 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.